Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD 4 akan membawakan student project yang berjudul Factor Associated with Death Outcome in Patient with Severe Coronavirus Disease 19 or COVID-19, a Case Control Study. Dan ini merupakan nama-nama dari anggota kelompok SGD 4. Baik, perkenalkan nama saya Nikutut Putri Alia Pratiwi. Kali ini saya akan mempresentasikan latar belakang. Nah, yang mana sebagai tenaga kesehatan, tentunya kita harus mengupgrade ilmu pengetahuan. Yang mana di sini seiring dengan perkembangan zaman tentunya akan terdapat beberapa studi baru terkait dengan pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang mana hal itu bisa kita dapatkan atau kita bisa mendapatkan informasi melalui proses membaca literatur. Nah, yang mana disebut dengan literatur review untuk menambah wawasan kita. Literatur review bisa didapatkan dari berbagai situs jurnal ilmiah dan dengan berbagai topik bahasan yang tentunya sangat menarik dan bervariasi. Salah satunya yang sangat menjadi perhatian hingga saat ini adalah coronavirus disease 19. Yang mana coronavirus disease 19 ini sendiri muncul di awal 2020 yang mana menyebabkan salah satu negara yakni Cina melaporkan kepada WHO bahwa terdapat 44 warganya yang mengalami pneumonia berat. Nah, penelitian pula dilakukan oleh WHO bahwasanya virus ini memiliki hubungan dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yang mewabah di Hong Kong, sehingga WHO menyebutnya menjadi novel coronavirus 19. Nah, coronavirus disease ini sendiri suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia, dan dia bermanifestasi bisa berupa batuk, pilek, dan juga ciri patologisnya ini hampir sama dengan SARS, serta dia memiliki spektrum keparahan dari yang asimptomatik, kritis, hingga menimbulkan kematian. Sehingga di sini penulis memilih untuk literatur review jurnal tentang COVID-19 karena sangat cepat perkembangan daripada penyakitnya dan menjadi pandemi hingga saat ini pula. Untuk pendekatan epidemiologinya yang dipilih di sini adalah terdapat pada jurnal adalah case control yang bertujuan untuk mengetahui faktor risiko tertentu yang berpengaruh terhadap terjadinya efek yang diteliti dengan membandingkan kekerapan kejadian kelompok, kasus, dan juga kontrol. Baik, jadi selanjutnya di sini untuk tujuan penulisannya adalah untuk mengidentifikasi isi penulisan ilmiah dengan desain penelitian case control berdasarkan kaidah-kaidah statistika dan prinsip epidemiologi. Dan untuk manfaat penulisannya adalah diharapkan dapat menerapkan dari kaidah-kaidah statistika dan juga prinsip epidemiologi itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Hidu Madadi Paramata Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Baik, berdasarkan latar belakang jurnal yang berjudul Factors Associated with Death Outcome in Patient with Severe Coronavirus Disease 19 atau COVID-19, a Case Control Study. Jadi alasan penulis melaksanakan penelitian tersebut yaitu karena COVID-19 dengan cepat menjadi wabah di seluruh dunia. Walaupun sebagian besar hanya memiliki gejala ringan dan dapat sembuh dalam waktu yang bertahap, sekitar 2 mingguan. Namun COVID-19 bagi beberapa orang berakibat fatal itu bisa menimbulkan gejala-gejala seperti pneumonia intestinal yang parah sekitar 15-20%. Baik pasien dengan penyakit kronis atau penyakit parah yang memiliki risiko besar terkena ARDS hingga menggunakan terapi ventilasi di ICU bahkan dapat menyebabkan kematian dengan angka yang cukup besar yaitu 50-60%. Kemudian pasien COVID-19 dapat dikatakan parah jika memenuhi kriteria menurut WHO untuk dapat masuk ke dalam rumah sakit. Nah, kriteria yang mendefinisikan COVID-19 parah adalah demam serta atau infeksi saluran pernafasan dengan deteksi asam nukleat COVID-19 positif ditambah salah satu dari yang berikut, yaitu laju pernapasannya itu lebih dari 30 napas per menit, gangguan pernapasan parah atau SpO2 lebih dari 3, SpO2-nya itu kurang dari 93%. Kemudian penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian pada pasien yang memenuhi kriteria keparahan tersebut pada saat masuk ke rumah sakit, dengan pengecualian pasien yang pada saat masuk memiliki gejala ringan, pneumonia, atau sudah berkembang menjadi ARDS, sepsis, ataupun shock. Oleh karena itu, maka penting untuk mengeksplorasi parameter kelayakan yang dapat digunakan dalam praktek klinis
untuk memprediksi prognosis pada pasien rawat inap dengan penyakit coronavirus yang berat. Kenalkan, saya Sinta Prekenalate. Di sini saya akan menjelaskan tujuan khusus penelitian. Objektif dari penelitian ini adalah mengetahui parameter yang layak digunakan dalam praktek klinis untuk memprediksi prognosis pasien rawat inap dengan penyakit coronavirus. Lalu membandingkan karakteristik dasar kedua kelompok termasuk terjadinya acute respiratory distress syndrome. Kemudian mengetahui faktor risiko kematian saat masuk menggunakan regresi logistik. Dan yang terakhir mengetahui perubahan dinamis pada radiografik dan parameter laboratorium antara kedua kelompok. Saya Roderick Wilson akan melanjutkan materi mengenai desain penelitian. Nah, jenis studi epidemiologi pada penelitian ini adalah analitik dengan desain case control. Nah, desain case control ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kelompok kasusnya adalah kelompok pasien severe coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang meninggal, sedangkan kelompok kontrolnya adalah pasien severe coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang sembuh. Baik, perkenalkan nama saya Adi Laksana. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai profil penelitian. Jadi pada jurnal ini meneliti tentang 211 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 antara bulan Januari tanggal 27 hingga 19 Maret 2020. Dari 211 pasien, 10 pasien dengan COVID-19 ringan tanpa gejala dan 9 pasien dengan dugaan COVID-19 tetapi tanpa bukti positif nukleik asid tidak diikutsertakan. Sehingga sampel penelitian tersisa 192 pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala yang berat. Dari 192 pasien dengan gejala berat, 2 pasien dengan keganasan hematologi dan 2 pasien kanker stadium lanjut yang baru saja melakukan kemoterapi tidak ikut disertakan. Sehingga total sampelnya terdapat 188 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa penyakit dasar atau terapi yang mungkin mempengaruhi fungsi imun. Dari 188 pasien, terdapat 64 pasien yang masih dirawat di rumah sakit hingga 19 Maret 2020 tidak diikutsertakan. Sehingga sampel penelitian dari jurnal ini sebanyak 124 pasien dengan gejala parah termasuk ke dalam penelitian. Baik, saya Bagus Agung Arya Dharma Pramana akan melanjutkan materi mengenai setting yang relevan, lokasi, tanggal, termasuk periode recruitment, exposure, follow-up, dan koleksi data. Penelitian ini dilaksanakan di kampus Barat, di Rumah Sakit Union Tongji Fakultas Kedokteran Universitas Sains Huazhong dan Teknologi. Jadi semua severe patient harus memenuhi kriteria WHO untuk masuk rumah sakit untuk penyakit pernapasan yang sedikit dimodifikasi dan diadopsi oleh WHO dan National China Diagnosis dan protokol pengobatan untuk mendefinisikan kasus severe COVID-19. Metode pengumpulan data ditinjau secara retrospektif untuk periode dari 27 Januari 2020 hingga 19 Maret 2020. Data klinis termasuk inisial gejala, riwayat kesehatan masa lalu, tanggal rawat inap, pengobatan, dan darah hematologi dan biokimia hasil tes diperoleh langsung melalui database pasien elektronik institusi. Kriteria ini ditentukan dengan severe COVID-19 seperti demam atau infeksi pernafasan dengan asam nukleat COVID-19 yang terdeteksi positif. Ditambah salah satu dari berikut: laju pernafasan lebih dari 30 nafas per menit, gangguan pernafasan parah atau SpO2 kurang dari sama dengan 93% di udara kamar. Studi ini meneliti faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kematian pasien yang terpenuhi kriteria keparahan ini pada saat dirawat di rumah sakit penerimaan. Itu menyesuaikan pasien yang pada saat itu masuk. Menurut kriteria WHO, penyakit ringan, pneumonia, atau sudah berkembang menjadi ARDS, sepsis, atau shock septic. Baik, perkenalkan nama saya Madisinar Adi Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partisipan dari penelitian, yaitu terdiri dari pasien yang terdiagnosis COVID-19 berat pada periode 27 Januari 2020 hingga 19 Maret 2020 yang berada di kampus Barat Rumah Sakit Union Tongji Medical College Huazhong University of Science and Technology. Populasi penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang keluar dan kelompok yang mengalami kematian.
Adapun kriteria eligibility meliputi kriteria inklusi pada penelitian ini, yaitu pasien yang terkonfirmasi COVID-19 berat seperti mengalami demam dan atau infeksi saluran pernapasan dengan terdeteksinya asam nukleat COVID-19, ditambah salah satu dari gejala berikut antara lain, laju pernapasan lebih dari 30 kali per menit, gangguan pernapasan berat, atau saturasi oksigen kurang dari sama dengan 93%. Kriteria inklusi juga meliputi tidak ada penyakit penyerta yang dapat mengganggu fungsi kekebalan seperti penyakit autoimun, keganasan hematologi, kemoterapi, dan lainnya, serta adanya discharge yang pasti atau terjadinya kematian terkait COVID-19. Data-data ini nantinya akan diperoleh melalui database pasien elektronik institusi yang akan dikumpulkan dan dianalisis yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan karakteristik dasar antar dua kelompok, faktor risiko kematian, serta perubahan parameter radiografi dan laboratorium antar dua kelompok. Penelitian case control ini dilakukan untuk mengeksplorasi parameter kelayakan yang dapat dilakukan dalam praktek klinis untuk memprediksi prognosis pada pasien rawat inap dengan COVID-19 berat. Hal ini dikarenakan eksplorasi fitur klinis pada pasien COVID-19 berat sebagian besar berasal dari pusat yang sama, sedangkan data klinis di pusat lain terbatas. Perkenalkan, saya Anira Rema Aurelia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membawakan materi, definisi gold standar, dan tes diagnostik serta kriteria diagnostik. Menurut WHO dan Chinese National Diagnosis dan Treatment Protocol, menentukan kriteria pasien COVID-19 yang dapat dirawat di rumah sakit dilihat dari keparahan penyakit pernapasan yang dialami pasien. Kriteria lainnya seperti demam dan atau infeksi saluran pernafasan yang positif COVID-19 pada pemeriksaan asam nukleat, ditambah salah satu dari kriteria berikut. Kriterianya itu adalah laju pernapasan lebih dari 30 kali per menit, kemudian gangguan pernapasan berat, kemudian saturasi oksigennya kurang dari 93% pada suhu ruang. Kemudian pada penelitian ini juga ditemukannya perbedaan yang signifikan dalam periode onset gejala awal hingga terdiagnosis dan dilakukan pengobatan dini. Onset gejala yang dialami pasien rata-rata 11 hari, pasien yang mengalami keterlambatan diagnosis hingga gejala yang ditemukan muncul cukup berat. Ditambah lagi keterbatasan sumber daya medis di pusat sementara ini. Jadi digunakan pada pemeriksaan gold standar itu adalah USG paru-paru yang diletakkan di samping tempat tidur pasien dan digunakan untuk mendiagnosis dan memantau pada pasien-pasien yang mengalami pneumonia. Kemudian USG paru-paru ini memiliki spesifisitas dan sensitivitas itu mencapai lebih dari 94%, dapat digunakan sebagai gold standar pemeriksaan pneumonia. Faktor-faktor yang menyebabkan kematian pada pasien COVID-19 adalah adanya komorbiditas penyakit yang dimiliki pasien. Pasien memiliki pneumonia atau sudah berkembang menjadi acute respiratory distress syndrome atau RDS, kemudian pasien dengan sepsis atau dengan shock septic. Nah, ini akan memiliki prognosis yang buruk. Nama saya Dimas Sena, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang menghitung jumlah sampel. Jadi, jumlah sampel berdasarkan dari seluruh pasien yang terdaftar sejak tanggal 27 Januari hingga 19 Maret 2020 berkisar 211 pasien. Yang kemudian 10 dari 211 pasien ini dieksklusi tahap pertama menjadi 192 pasien, di mana pasien-pasien ini terkonfirmasi dengan COVID-19 dengan gejala yang berat. Sedangkan 10 pasien yang dieksklusi merupakan pasien COVID-19 tanpa gejala dan 9 pasien tanpa bukti positif nucleic acid, dan menjadikan 192 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala yang berat. Kemudian dari 192 pasien ini dieksklusi tahap kedua menjadi 188 pasien, yang dimana eksklusi terdiri dari 2 pasien dengan keganasan hematologi dan 2 pasien kanker stadium lanjut yang baru saja melakukan kemoterapi. Dari 188 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa penyakit dasar ini, dieksklusi tahap ketiga sebanyak 64 pasien yang masih dirawat di rumah sakit hingga 19 Maret 2020 ini tidak diikutsertakan menjadi sampel, yang dimana menjadikan total sampel 124 pasien dengan gejala yang parah yang dimasukkan dalam penelitian. Baik, perkenalkan saya Cindy Astri. Sekarang kita akan membahas mengenai metode statistik. Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak komputer yaitu SPSS versi 24. Data statistik ini meliputi karakteristik pasien berupa usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, gejala, admission time atau waktu pada saat dibawa ke rumah sakit, tanda vital, diagnosis, estimasi DR, hasil laboratorium, kajian dari acute respiratory distress syndrome, hasil radiologis, hingga penata laksana yang diberikan pada pasien. Perbandingan di antara kedua data pasien ini diolah dengan menggunakan tes Mann-Whitney yang sebelumnya dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu dengan menggunakan Shapiro-Wilk. Data kuantitatif ini memiliki nilai count-off dengan
dengan menggunakan nilai median. Sementara itu, perbandingan di antara kedua data juga dianalisis dengan menggunakan tes chi-square. Data ini diolah secara univariat dan juga bivariat untuk menilai apakah ada faktor risiko terhadap kematian dengan menghitung odds ratio 95% confidence interval yang terhitung. Probabilitas data juga dihitung dengan menggunakan multiple logistic model yang dilakukan dengan mengevaluasi receiver operating characteristic atau ROC dengan menggunakan estimasi pada kurva yang tersedia pada penelitian. Adapun variabel perancu pada penelitian ini diolah dengan menggunakan dua teknik, yaitu control by design dan juga control by analysis. Secara desain, dapat dilihat adanya matching pada kedua grup dengan menggunakan nilai batasan yang sama, seperti pada usia, kemudian tanda vital pada kedua grup, serta parameter masing-masing dari hasil laboratorium. Sementara itu, peneliti juga melakukan control by analysis, yang mana peneliti melakukan stratifikasi pada masing-masing variabel, dan tidak hanya itu, peneliti juga memperlihatkan nilai resiko, kemudian odds ratio dan juga p-value dari masing-masing variabel, yang mana masing-masing variabel juga diolah secara bivariat dan juga multivariat. Saya Yusma Giasi, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil. Jadi pada penelitian ini terdapat 124 pasien yang menjadi sampel dengan usia 61-75 tahun dan 68,5%-nya adalah pria. Di mana pada sampel ini setengahnya memiliki riwayat hipertensi dan 11 orang memiliki riwayat COPD atau chronic obstructive pulmonary disease yang sudah terkontrol dengan baik. Nah, gejala awal yang ditemukan pada pasien yaitu demam dengan suhu 37-39 derajat Celcius sekitar 85,5%, lalu batuk 69,4%, frekuensi napasnya 23-33 per menit, dan SpO2-nya 82-92%. Dan juga digital radiografiknya sekitar 123 dari 124 pasien atau sekitar 99,2% menunjukkan adanya bilateral opasitas dengan skor 7-16. Setelah periode 4-11 hari, 91 dari 124 pasien mengalami perburukan ke arah ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome, yang pada akhirnya 89 atau 71,8% dari pasien itu meninggal dan 35 atau 28,2% itu sembuh. Nah, pada pasien yang meninggal ditemukan SpO2-nya rendah yaitu 85% berbanding 90%. Frekuensi napasnya tinggi yaitu 30 berbanding 25 per menit, dan digital radiografnya menunjukkan adanya kekeruhan paru. Lalu neutrofilnya tinggi yaitu 10 dikali 109 per liter, limfositnya turun yaitu 0,56 dikali 109 per liter, dan CRP, PCT, LDH, dan D-dimernya menurun, serta IL6 dan IL10-nya meningkat. Saya Duki Pratnyana akan melanjutkan materi mengenai simpulan. Studi berjudul Factors Associated with the Outcome in Patients with Severe Coronavirus Disease 19 or COVID-19, a Case Control Study ini dilakukan atas pertimbangan kekurangan studi-studi lain serta keterbatasan data klinis pada pusat-pusat kesehatan lain dalam menilai gejala klinis pada pasien COVID-19 berat. Tujuannya sendiri adalah untuk menilai kelayakan parameter dalam memprediksi prognosis pada pasien rawat inap COVID-19 berat dalam praktek klinis. Studi ini merupakan studi analitik dengan desain case control yang dilakukan di Cina, di mana data dikumpulkan dari urutan catatan penerimaan pada pusat penanganan sementara COVID-19 yang kemudian ditinjau secara retrospektif untuk periode waktu 27 Januari hingga 19 Maret 2020, yang selanjutnya dibuatkan kriteria kelompok kasus dan kontrol. Sebanyak 89 pasien masuk sebagai kelompok kasus dan 35 pasien sebagai kelompok kontrol, yang keduanya telah disesuaikan berdasarkan kriteria inklusi penelitian. Sampel dalam penelitian ini merupakan pasien yang meninggal akibat COVID-19 sebagai kelompok kasus dan yang pulih sebagai kelompok kontrol. Untuk metode sendiri, studi ini membandingkan angka kejadian ARDS, risiko kematian saat di rumah sakit, dan perubahan pada skor DR serta hasil laboratorium kedua kelompok pada saat follow-up. Perbandingan data kuantitatif secara statistik diuji menggunakan uji Mann-Whitney, sesuai dengan distribusi data tidak normal yang sebelumnya dinilai dengan uji Shapiro-Wilk, yang kemudian dievaluasi dengan menggunakan uji chi-square. Data diolah secara univariat dan bivariat untuk menilai faktor risiko pada kematian meliputi parameter klinis, radiografis, dan laboratorium di antara dua kelompok dengan odds ratio 95% confidence interval atau 95% CI yang terhitung. Untuk hasilnya sendiri, didapatkan adanya perburukan pada 90 pasien setelah periode 4 hingga 11 hari ke arah ARDS, di mana dari 91 pasien tersebut terkonfirmasi 89 diantaranya meninggal dunia.
Pada pasien yang meninggal, sebagian besar adalah laki-laki dengan saturasi oksigen lebih rendah, frekuensi napas lebih tinggi, serta menunjukkan kekeruhan paru yang lebih besar pada DR dibandingkan pada pasien yang pulih. Pada pasien yang meninggal juga ditemukan adanya peningkatan neutrofil, penurunan limfosit, serta penurunan CRP, PCT, LDH, dan D-dimer. Selain itu, ditemukan adanya peningkatan interleukin 6 atau IL-6 secara signifikan pada pasien yang meninggal, serta adanya peningkatan IL-10 setelah 29 hari dirawat di rumah sakit. Baik, sekian presentasi dari kelompok SIDA 4. Terima kasih.